Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisur Elvi dengan NIM 230405032. Di sini saya akan menjelaskan tentang polusi. Polusi udara dan pencemaran lingkungan merupakan isu strategis yang ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Pencemaran udara juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan secara keseluruhan. Beberapa contoh polusi adalah yang pertama polusi suara. Polusi suara itu dapat berupa seperti suara klakson dan juga suara knalpot. Kemudian yang kedua adalah polusi udara alami. Polusi udara alami adalah polusi yang berasal dari letusan gunung berapi. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran udara dari faktor alam. Pencemaran udara dari faktor alam disebabkan contohnya seperti letusan gunung berapi. Pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Limbah industri yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari lingkungan dan dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah pencemaran udara oleh partikel padat, cair, dan juga gas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Humaira Azma Lubis dengan NIM 230405012 angkatan 23 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan memaparkan tentang penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah fenomena di mana berkurangnya konsentrasi ozon CO3 di atmosfer, terutama lapisan stratosfer atau ozon stratosfer. Contoh-contoh penipisan lapisan ozon ialah yang pertama lubang ozon di Antartika, yang kedua penipisan lapisan ozon di bumi utara, yang ketiga lapisan ozon global, dan yang keempat lapisan ozon lokal. Nah, dampak-dampak penipisan lapisan ozon ialah yang pertama peningkatan radiasi UVB, yang kedua peningkatan risiko kanker kulit, yang tiga kerusakan pada mata, yang keempat dampak pada sistem kekebalan tubuh, yang kelima dampak pada tanaman dan ekosistem, yang keenam dampak pada kehidupan laut, yang ketujuh perubahan iklim, yang kedelapan dampak ekonomi. Nah, ada pula jenis-jenis pelapisan ozon yaitu yang pertama lubang ozon, yang kedua penipisan ozon regional, yang ketiga penipisan ozon lokal, yang keempat penipisan ozon global. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Deski, NIM 230405006. Saya berasal dari Unit 2 Semester 2 Angkatan 2023 jurusan Geografi mata kuliah Lingkungan Hidup, asal Sekolah Universitas Samudra, dengan dosen pengampu Muhammad Aldilwan SPD MPD. Atas keberdiriannya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang isu lingkungan. Di sini saya akan membahas isu lingkungan global warming. Pengertian global warming atau pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi dan lautan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah contoh-contoh global warming. Yang pertama itu kenaikan suhu permukaan bumi. Suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak abad ke-19. Tahun-tahun terpanas yang tercatat terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Yang kedua, pencairan es di kutub utara dan kutub selatan. Luas es Arktik telah menyusut secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Lapisan es Greenland dan Antartika juga mengalami pencairan yang semakin cepat. Yang ketiga, kenaikan permukaan laut. Akibat pencairan es di kutub dan pemuaian air laut, permukaan laut telah naik sekitar 20 cm dalam abad terakhir. Kenaikan permukaan laut mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat, perubahan pola cuaca dan iklim. Cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai semakin sering terjadi. Pergeseran musim dan
perubahan pola hujan di berbagai wilayah. Yang kelima, dampak pada ekosistem dan kehidupan. Perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Terumpu karang, hutan, dan ekosistem lain mengalami kerusakan. Gangguan pada produksi pangan dan ketahanan pangan. Yang keenam adalah migrasi penduduk, kenaikan permukaan laut dan bencana iklim memaksa orang-orang untuk berpindah dari tempat tinggal mereka. Berikut adalah jenis-jenis global warming. Yang pertama itu global warming alami. Pemanasan global yang terjadi secara alami akibat proses-proses alam seperti perubahan orbit dan kemiringan bumi, aktivitas matahari, dan letusan gunung berapi. Pemanasan global alami terjadi secara bertahap dalam skala waktu yang lama. Yang kedua, global warming antropogenik. Pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri. Pemanasan global antropogenik terjadi dalam skala waktu yang lebih cepat dibandingkan pemanasan global alami. Yang ketiga, global warming lokal. Pemanasan global yang terjadi di wilayah terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri. Pemanasan global antropogenik terjadi dalam skala waktu yang lebih cepat dibandingkan pemanasan global alami. Yang ketiga, global warming lokal. Pemanasan global yang terjadi di wilayah atau area tertentu, seperti perkotaan akibat aktivitas manusia di daerah tersebut. Contohnya adalah peningkatan suhu di perkotaan akibat efek pulau panas. Yang keempat adalah global warming regional. Pemanasan global yang terjadi di suatu wilayah atau region tertentu seperti benua atau samudra. Contohnya adalah pemanasan yang lebih cepat di kutub utara dibandingkan dengan wilayah lain. Berikut adalah dampak-dampak global warming. Yang pertama itu kenaikan suhu global. Suhu rata-rata global meningkat akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Kedua, pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan laut. Pencairan es di kutub utara dan selatan serta glasier di pegunungan menyebabkan kenaikan permukaan laut dan mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, perubahan pola cuaca ekstrim. Efek frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas meningkat, menimbulkan bencana alam yang lebih sering terjadi. Yang keempat, dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu, merusak habitat alami, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, dampak pada produksi pangan. Perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas pertanian, mengancam ketahanan pangan global. Keenam, dampak pada kesehatan manusia. Pemanasan global meningkatkan risiko penyakit menular, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan perubahan iklim. Yang ketujuh, dampak ekonomi.
biaya yang timbul akibat bencana alam, kerusakan infrastruktur, dan gangguan pada aktivitas ekonomi dapat memberikan beban ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juliah, NIM 230405002. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis efek rumah kaca. Efek rumah kaca terbagi menjadi 5, yaitu 1. Efek rumah kaca alami, 2. Efek rumah kaca positif, 3. Efek rumah kaca yang diperbuat oleh manusia, 4. Efek rumah kaca negatif, dan yang kelima, efek rumah kaca lokal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak efek rumah kaca. Dampak efek rumah kaca terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama pemanasan global, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga dampak pada ekosistem, yang keempat dampak pada pertanian dan ketahanan lahan, yang kelima dampak pada kesehatan manusia, yang keenam dampak ekonomi, dan yang ketujuh dampak sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Mulyana, NIM 230405010. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian efek rumah kaca. Rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas matahari dan mencegahnya keluar dari atmosfer, menyebabkan peningkatan suhu global. Contoh-contoh efek rumah kaca: yang pertama, meningkatnya suhu global, kedua, kenaikan permukaan laut, ketiga, perubahan pola cuaca, keempat, dampak pada ekosistem, kelima, dampak pada pertanian, dan keenam, dampak pada kesehatan manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kopipa Ananda dengan NIM 230405020. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang deforestasi lingkungan. Isu lingkungan deforestasi. Deforestasi atau penebangan hutan besar-besaran merupakan isu lingkungan yang memiliki dampak serius, terutama di Indonesia. Beberapa poin penting terkait deforestasi Indonesia dapat disorot sebagai berikut. Yang pertama, ada tren deforestasi Indonesia. Data menunjukkan bahwa deforestasi Indonesia tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 8,4% dibandingkan dengan hasil pemantauan tahun sebelumnya. Yang kedua, ada peningkatan perhatian terhadap deforestasi. Isu deforestasi dan kerusakan hutan menjadi salah satu isu lingkungan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Yang ketiga, ada peran pemerintah dan kehutanan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi deforestasi melalui kebijakan dan langkah-langkah kornet seperti peningkatan efektivitas KPH atau kesatuan pengolahan hutan untuk mencegah deforestasi. Yang keempat, ada dampak potensial. Deforestasi untuk memiliki potensi dampak yang serius terhadap lingkungan, termasuk degradasi lingkungan akibat deforestasi. Oleh karena itu, penanganan deforestasi menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Isu deforestasi memerlukan perhatian serius dan tindakan kornet dari pemerintah, masyarakat, dan pemangkuan kepentingan lainnya guna menjaga keberlangsungan hutan dan lingkungan di Indonesia.